Jadi gue tuh kayak kenapa gue berkarir, gue apa, selain itu passion gue, tapi menurut gue juga seneng menjadi satu individu yang memang gue nih stable sama diri gue sendiri. Jadi gue tuh nggak 100% bergantung sama orang. Kayak misalkan amit-amit ada apa-apa, survival mood gue tuh ada, Kak. Nah itu yang gue appreciate banget, mereka tuh nggak pernah mengkotak-kotakkan kayak, pokoknya lo harus jadi apa yang gue mau, jadi gue kayak nggak punya suara gitu, nggak pernah sama sekali. Tapi gue juga bukan berarti sebebas itu juga untuk gimana-gimana gitu, enggak. Jadi kita we meet in the middle. Mhm. Nah tapi pada waktu itu balik lagi karena gue nggak tahu sih emang Brenda kecil ini tuh nggak tahu kenapa dari kecil mikirinnya tuh pengen kerja, Kak. Nggak tahu sih, gue dari umur 15 itu gue udah kepikiran. Aku bilang kan tadi sempet ngomong kayak, overthinking, rasa Mhm. ketakutan gitu. Dengan rasa ketakutan pernah terjadi sesuatu nggak dengan apa yang lu pikirkan gitu? Maksudnya kayak kayak, Oh yang oh bener-bener ternyata kayak pernah kejadian nih nih gitu? terjadi nih, mungkin satu 2 hal, hal yang lu pikirkan? Yang bener-bener gue takutin dan beneran kejadian gitu ya? Yes. Mmm, Kayaknya nggak ada sih, Kak. Karena mungkin even sampai sekarang pun bisa gue bilang gue tuh juga ya mungkin kalau dilihat dari kacamata sosial media ya mungkin dilihatnya gue tuh memang, oh, ada di sana, di sini gitu. Tapi bisa dibilang gue sebenarnya masih tetap ada sisi private life gue Mmm, yang gue jaga. mhm. Jadi gue nggak yang even though gue out there, tapi gue nggak yang sampai pernah kelepasan gitu kali ya, kayaknya nggak ada sih, Kak. Paling kalau misalkan ada yang kejadian tuh apa ya palingnya, mmm, kayaknya nggak ada sih, Kak. Kayaknya nggak ada deh, maksudnya yang bener-bener kayak kayak gue, oh karena Akhirnya ketakutan itu oh terjadi loh ternyata. berarti dari guenya kan? Iya, heeh. Nah nggak ada sih, Kak, untungnya untungnya Oke. nggak ada sih, untungnya Wow, nggak ada. Karena nah mungkin balik lagi nih, karena gue orangnya overthinking, gue tuh mhm, orangnya sangat yang tadi gue bilang, gue orangnya sedia payung sebelum hujan kan. mhm, Jadi gue tuh selalu berusaha untuk, karena gue tahu kelemahan gue overthinking. mhm, Jadi di satu sisi gue juga punya sisi konservatifnya gue. Karena mmm. gue tahu nih, gue kan orangnya, "Ini gini nggak ya, entar gini nggak ya?" Gimana cara gue tackle biar tidak terjadi gitu. Apa ya namanya, kita kayak ya backup inilah, misalkan kalau ada situasi ini kita harus gimana ya, situasi ini kita harus gimana. Dan gue tuh mungkin orangnya nggak enakan juga. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gue jarang mendominasi sebuah situasi gitu loh. Mungkin itu juga yang bikin gue jadi terhindar dari hal-hal yang, kok gue kayak gitu ya, gitu, yang kayak gitu. Ini nggak sih, apa namanya, dengan lu kan akhirnya cerita tadi sempat kayak, modeling juga, terus Modeling-nya, bisnis juga, bisnis juga. nah sempat mau masuk web series dan sebagainya. Nah, Mmm. dengan banyaknya mungkin identitas yang lu dapat Nah, gitu iya ya, iya iya. pernah ngerasain burnout nggak sih? Atau kayak kehilangan kayak, "Tek, gue itu siapa ya?" Pernah banget, Kak, pernah banget lagi, Kejadian? bahkan bokap gue Mhm, yang bisa dibilang tuh dia lumayan kayak abu-abu lah soal entertainment, apalagi kayak mhm, teknologi, sosial media zaman mmm, sekarang gitu mhm, yang kayak endorsement yang kayak, "Oh endorsement tuh gimana sih?" Gitu kan yang mmm, kayak maksudnya, mhm. reels, what is reels gitu Iya yang iya iya kayak, iya, apa itu real gitu mhm, kan yang kayak gitu-gitu dia aja mungkin karena, ya paling denger dari rutinitas gue aja ya, bentar gue foto, bentar gue mhm. nyanyi, bentar gue kebetulan ada MC juga, Kak. Ada apa? Gue nge-MC, gue Oh, host juga, MC, tapi iya gue, iya, host-nya lebih yang ke entertainment ya. mhm, Kayak misalnya press conference yang kayak gitu-gitu. Terus gue ngonten juga, jadi gue bisa dikategorikan influencer juga yang mhm, kayak gitu. Even bokap gue aja pernah kayak yang bokap gue tuh orangnya lumayan chill, santai, jadi dia mhm, nggak terlalu banyak mengintervensi, dia mhm, support aja taunya gitu, kalau mhm, misalkan ada apa-apa, come to me, tapi dia nggak pernah yang kayak, "Ayo gimana, mhm, mau apa nih?" Gitu, nggak, dia mhm, nggak pernah ngasih pressure gitu. mhm, Tapi waktu itu ada pernah satu hari yang kayak kayak tiba-tiba dia ngajak gue ngobrol aja yang kayak, "Kayaknya lu mesti ada spesifik sesuatu deh." Karena gue right, kayak, it's good kalau misalkan you're so blessed with, many opportunities yang lo bisa lakuin semuanya, ibaratnya kayak palu gada gitu. Cuman mmm, at the end of the day, you gotta have your own identity, kayak lu iya maunya dikenal sebagai apa? iya, heeh, Eee, Model kah? Penyanyi kah? Aktris kah? Pemain film kah? Atau
host kah atau apa gitu, lo kayaknya mesti deh karena itu mungkin lumayan membantu gitu. Nah dan itu pasti juga yang bikin gue burnout yang kayak as in gimana ya Kak, karena gue tuh tipe orang yang, kalau gue bisa semua kenapa gue harus milih gitu. Kayak mungkin gue bisa salah ya, mungkin gue tuh mikirnya, gue akan lebih bisa bukan lebih bisa di-appreciate sih, maksudnya gue akan lebih puas dengan diri gue Mhm, ketika gue bisa melakukan banyak hal, iya, nggak cuman satu. mmm, Jadi gue tuh bisa contribute iya, di aspek yang berbeda-beda gitu. iya. Nah makanya mungkin gue sampai sekarang nggak yang sampai spesifik banget, tapi kadang-kadang ya pasti ada burnout-nya juga yang kayak, "Ini sebenarnya gue pengen juga sih," gitu, "cuman kalau disuruh milih yang mana ya?" Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu burnout-nya, kayak gitu sih. Seberapa kompleksnya saat itu? Maksudnya seberapa kacaunya ketika Waktu soalnya itu gue pun juga pernah ngalamin hal itu juga. Jadi mmm, burnout-nya kayak, "Gue itu siapa ya? iya 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 iya, Gue itu pengen sebenarnya apa ya?" kenalnya sebagai apa ya gitu, Iya, sebenarnya what I'm really good iya at iya, gitu, iya iya iya. Gua tuh pernah yang sampai kayak saking burnout-nya Kak, gua sampai nggak pengen ngapa-ngapain. Kayak kayak maksudnya gue kan orangnya lumayan nggak bisa diem ya, iya, heeh, makanya gue kenapa akhirnya waktu itu pernah bisnis juga, iseng-iseng kayak gue bisnis heeh, di rumah, heeh, kayak mhm, makanan gitu, karena waktu itu pandemi kan Kak. mhm, Dan gue kan apalagi dengan sepak terjang entertainment itu kan mobilitasnya sangat tinggi, yes, dan tiba-tiba shutdown dalam satu momen yang gue tiba-tiba di rumah doang. Nah itu pun gue aja masih kayak maksa diri gue kayak, "Gue juga nggak bisa nih kayak gini." Yang di mana kan sebenarnya waktu pandemi tuh it's okay iya, untuk memang lo waktunya kita semua lagi emang hening. waktunya kita begini, you're not Heeh, alone, nggak cuman lu doang yang bingung gitu, semua orang iya, juga bingung. heeh, Tapi itu pun gue tetap kayak, mmm, paksa diri gue kayak, "Tapi nggak bisa nih, ini waktu berjalan terus." Dan gue tuh orangnya mmm, lumayan nggak bisa hidup dengan ketidakpastian gitu. Jadi gue tuh at least gue, "Ayo apalagi nih?" Kayak gue nggak bisa cuman duduk mengalir, nunggu keajaiban datang gitu, gue nggak bisa gitu loh, Kak. Gue nggak feel secure. Makanya gue yang kayak, "Bisnis kali ya? Siapa tahu ini caranya Tuhan nih," gitu. Dan bener aja gue waktu itu kayak puji Tuhan banget, kayak Tuhan tuh God is so good, gue tuh iseng banget, Kak. Lu bayangin gue cuman sebenarnya tuh nggak ada tujuan bisnis sih. Jadi waktu itu cuman dulu kan pandemi tuh semua orang mendadak jadi chef ya. mhm. Karena ya mereka ya udah nggak ngapa-ngapain Itu doang yang bisa dilakukan iya, saat itu di masak rumah, masak yang tadinya dapurnya nggak pernah kesentuh, tiba-tiba jadi kayak masak-masak dan iya, semua orang kayak heeh share resep apa heeh, gitu-gitu. Dan gue tuh waktu itu juga, Tuhan juga baik banget, gue nggak tahu gue cuman berdoa doang kayak, "Aduh ini gimana ya?" Kayak kelemahan gue kan gue nggak bisa diem yang maksudnya diem being useless gini, kayak gue nggak produktif. Gue tuh paling nggak bisa nggak do something dalam sehari aja gitu, Kak. Gue kayak berdoa, gue kayak, "Gimana ya Tuhan nih, sampai kapan nih gini?" Gitu. Apalagi di umur-umur gue yang harusnya lagi aktif-aktifnya gitu kan. Nah waktu itu gue puji Tuhan banget ada aja endorsement tetap datang dan dari endorsement makanan itulah juga yang bikin gue jadi kayak, "Oh kalau bisnis-bisnis owners mhm, ini masih actively working during pandemic, berarti gue juga bisa bikin bisnis makanan juga dong." iya, Nah, tapi kan waktu itu gue juga sempet terhambat kayak, "Tapi siapa gue bukan chef, gue nggak punya mmm, background." Gue kayak jarang banget nyentuh dapur, kayak maksudnya gue dibilang nggak bisa masak, gue juga nggak yang nol banget, tapi dibilang gue jago, gue juga enggak gitu. Tapi ya udah gue bikin apa yang gue suka. Jadi awal-awalnya tuh gue cuman kayak bikin, gue cuman share doang Kak sebenarnya. Gue abis bikin ini nih, kayak gue suka keju banget, gue suka cheese banget kan, jadi gue bikin grilled cheese gitu. Gue yang kayak wow, kayak, iseng aja nge-share resepnya gini-gini, bener aja loh Kak, kayak Tuhan tuh bener-bener kayak ibaratnya gue tuh makanya percaya kita tuh yang penting usaha aja. right, Sisanya tuh udah Tuhan tuh heeh, tahulah, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang kita udah bekerja. kerja Yang habis penting Tuhan yang kita bekerja, bukan yang kayak berharap Tuhan tiba-tiba datang ke kita ya gitu heeh, enggak, kita iya, juga pasti haruslah kita contribute juga 50-50 gitu loh. Dan itu bener that's aja good, iya bener aja ada loh yang kayak DM kayak, "Kak ini, bisa PO nggak?" mmm, Itu gue bener-bener yang kayak, "Hah? Ini beneran nih?" Gitu mhm, kayak, gue bukan chef lagi. Gue sempet nggak pede gitu yang kayak, mhm. "Oh enak gimana ya?" Tapi itu gue puji Tuhan banget balik lagi, gue dalam 2 bulan gue tembus 1000 piece That's online. good. Dan itu gue one man show. Jadi di titik burnout-nya gue, jadi waktu itu kan gue kebetulan banget burnout-nya waktu kayak, "Ih diri gue nih, gue ngapain?" Kayak
gue bingung nih, gue sebenarnya pengen dikenal siapa, identitas gue apa ini tiba-tiba tek pandemi. Jadi gue sebenarnya ini lumayan sambung juga Kak sama yang burnout itu. Jadi waktu gue tiba-tiba iseng-iseng, oh ternyata bisnis gue kecil-kecilan gini jalan, percaya nggak Kak, gue tuh one man show loh. Jadi gue nggak ada yang bantu, nyokap gue bantu. Tapi maksudnya gue nggak ada staff yang kayak apalagi dulu pandemi, kita nggak mungkin let strangers kayak datang Right. ke rumah untuk kayak dulu Ya. kita ketemu temen aja kita takut, "Lu ada ini Oh. enggak? Tapi Takut pernah kena virus Covid nih." nggak? Pernah, Kak, Yang pernah. yang Yang awal atau yang pertama baru? banget. Oh sama, gue Gue juga yang tuh, pertama itu kayak rasanya mau banget. mati kan. Iya, dan itu aja gue juga tahu diri banget kayak, gue sayang banget sama orang tua gue kayak, "Pah, Mah, let me be in my own space." Jadi gue waktu itu isoman sendiri, Kak. Kayak gue nggak mau, kan banyak yang masih dirawat di rumah ya, kayak atau nggak ke rumah sakit atau apa gitu. Gue kayak pokoknya gue mau stay away dari, orang tua gue karena kan Covid itu yang paling bahaya orang tua kan, Iya, kayak gitu. Nah intinya betul. pokoknya kayak gitu, kayak gue burn out gini gini gini, tiba-tiba ada pandemi itu terjadi, gue ngerasa kayak, oh ternyata gue suka banget berbisnis ya. Jadi Mmm, tapi bukannya maksudnya gue suka berbisnis berarti gue meninggalkan entertainment gue ya, enggak, iya. gue pasti passion gue masih ada di sana, tapi gue ngerasa kayak ini tuh juga jiwa gue nih, kayak, "Oh ternyata gue juga suka banget bisnis ya." Jadi, why don't we collab gitu. Ibaratnya kayak gue bisa bisnis, tapi gue juga mau naikin portfolio gue di entertainment yang di mana itu bisa juga saling support bisnis gue. Nah dari situlah gue jadi kayak ngerasa at the end of the day, gue pengen banget jadi pengusaha. Itu. Yang mungkin identitas yang gue cari untuk kita ngomong long term banget ya Iya gitu. Karena iya kalau iya. entertainment kan kemakan usia juga ya Kak. Betul, Maksudnya ada masanya lah, ada masanya. ada umurnya. Ada umurnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak, oh bener-bener yang gue cinta banget nih ini nih. Emang gue tuh ternyata apapun kenapa semua gue jalanin karena gue tuh intinya yang gue mau tuh satu, gue produktif. Mmm, Gue nggak terlalu mengejar fame, gue nggak terlalu mungkin kalau orang yang pusing nyari identitas tuh mungkin untuk ada bersangkutan dengan popularity kayak dia maunya tuh di labelnya apa. Kalau gue tuh sebenarnya intinya gue pengen berguna aja gitu. Gue pengen menghasilkan. Gue nggak mau jadi orang yang kayak konsumtif doang, gue cuman mau produktif gitu, wow, yang akhirnya kayak gue gitu. baru tahu tuh, lu itu sebenarnya dengan di dunia entertain ataupun dunia bisnis sebenarnya adalah lu pengen ngelakuin do something Betul, basic-nya gue gitu. pengen Nah, berkarya aja yang menghasilkan. iya, nah, Mhm, so, ini jadi menarik, kan kita sempat ngomong sebelum syuting bahwa, ini menarik ini buat mhm. temen-temen ini bener-bener gue baru tahu banget dan gue suka banget maksudnya kayak ini apa ya, cerita yang menarik banget dari Mhm. seorang Brenda Sulijanto gitu ya. So, lu kan sempet cerita bokap nyokap itu beragama apa, Buddha Buddha, iya kan Buddha, Buddha. Nah mhm. sedangkan elu itu ada seorang Kristen, Ya Protestan gue secara heeh, baptis belum ya Kak, cuman heeh, memang apa yang gue percayai dan gue yakini, mhm. itu ya gue percaya dalam Tuhan Yesus lah Nah gitu. ini menarik banget. Yang gue penasaran banget adalah, gimana kedua orang tua lu, bokap nyokap lu itu bisa kayak, "Oh ya udah nggak apa-apa," gitu maksudnya? Nah itu balik lagi Kak, balik lagi, gue tuh semakin Kakak nanya gue begini-begini ya, Mhm gue tuh makin appreciate dan makin grateful sama orang tua gue banget sih. mhm. Mereka tuh emang apa ya, Seterbuka itu? senyaman gitu loh, yang penting anak happy. Ya Tapi happy balik lagi ya kan banyak happy tapi happy-nya yang ya ya kalau negatif, ini tuh maksudnya oh, happy yang sehat. Maksudnya kalau memang itu hal yang positif dan memang it makes you happy, do it, go for it gitu. Jadi bokap nyokap gue tuh nggak pernah kayak ada specific standard atau value yang kayak, "Lo harus gini, lo harus gitu, lo harus ikut gue," kayak, perbedaan-perbedaan itu mereka nggak. Mereka tuh sangat open, mereka tuh nggak cuman agama doang Kak, mau status orang, mau apa, mereka tuh yang penting satu, gue selalu diajarin, yang penting satu, kita jadi orang baik, tapi kan baik juga luas ya. Maksudnya baik dalam arti well mannered, kita punya manner, kita baik, eee, ini satu sih gue juga selalu diajarin nyokap gue kayak, kita, apa ya, lebih baik ya maksudnya bukan kita mau dijahatin orang, cuma maksudnya kalau ada satu senario, kita lebih baik kita yang dijahatin daripada kita yang menjahatin orang, right, kayak gitu. Yang kayak gitu loh. Kita mendingan tangan di atas daripada tangan di bawah. iya, Ya yang kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak ada yang, apa ya, gue nggak tahu sih, mungkin semua orang punya family background yang sangat berbeda-beda, mhm, tapi gue bersyukurnya dan gue puji Tuhan banget gue datang dari latar belakang keluarga yang
sangat mengutamakan menurut gue ya, humanity. Mmm, Itu yang bikin mereka that's good. tuh ya itu yang bikin mereka kayak jadi, ya udah kita nggak pernah mengkotak-kotakkan Ya, sesuatu gitu. Menurut aku. eee, kapan akhirnya Tuhan menemukan lu dan berhasil bisa memeluk lu? Wah ini juga lumayan sih. Jadi waktu itu apa ya, bisa dibilang gue tuh pernah, ada di titik yang kayak gue tuh apa ya, gue tuh dari kecil itu emang nggak tahu sih Kak, gue tuh punya punya perasaan kayak dari gue umur berapa ya, mungkin bisa dibilang gue dari SMP kali ya, gue tuh punya Mhm, perasaan untuk payback gitu loh ke orang tua gue. Makanya gue mhm. dari kecil tuh otaknya duit duit duit, kayak gue harus kerja gue Mmm, harus kerja gue harus mhm kerja mhm. gitu. Kayak gue tuh mikirnya pokoknya gue nih mau jadi apa sih gitu dan gue balik lagi gue bukan tipe orang yang kayak punya hobi. Gue tuh bisa dibilang gue orangnya lumayan boring kali ya, kayak gue Mmm, tuh mhm. nggak terlalu punya hobi. Kan orang ada yang kayak hobi ini, hobi itu, Iya iya melalak sana melalak sini. Kalau gue tuh iya. hidup gue tuh bener-bener kayak kalau nggak kerja ketemu teman, sama keluarga, udah Mmm, 3 itu aja. Kerja, nongkrong, sama keluarga, kerja, nongkrong, sama keluarga. Jadi gue nggak punya certain activities yang gue harus nih rutin, gue harus kayak tiap minggu begini 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 gitu. Jadi gue dari kecil memang udah punya kepikiran kayak apalagi nyokap gue, bokap gue gitu, they're getting old juga kan dengan gue bertambah usia, mereka juga also getting old setiap tahunnya gitu. Jadi gue selalu punya pikiran kayak gue harus bisa sukses sedini mungkin, tapi maksudnya nggak yang sampai bikin gue juga jadi too hard on myself ya, gue iya. tetap kayak berusaha untuk sesehat mungkin juga untuk Yes. mencari mengarah ke jalur itu. Tapi gue emang dari kecil tuh pokoknya gue harus berpenghasilan, gue harus bisa payback, gue harus bisa senengin bapak emak gue harus bisa kayak berguna buat diri gue juga, karena gue orangnya juga balik lagi gue paling takut 100% bergantung sama orang, ya walaupun siapa sih cewek yang ya kalau lo bisa bergantung sama orang ya lo pasti mau, cuman kan Mhm. that's not how it works gitu, lo Iya juga iya iya iya. harus bisa jadi pribadi yang solid, yang maksudnya kokoh untuk diri lo sendiri, dan itu gue dari kecil ada aja Kak, yang kayak misalkan, gue tuh ini gue nggak tahu ya sounds klise atau enggak, tapi gue ngerasa doa-doa kecil gue, yang kayak yang mungkin dulu waktu gue belum segininya yakin dengan apa yang gue percayai sekarang, which is kayak, Tuhan Yesus gitu, gue tuh dulu kayak, "Ah, ya udahlah berdoa aja kalau datang-datang enggak," gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa dari dulu, sehal apapun, sekecil apapun itu, gue selalu ngerasa kayak, "Wih, bener nih, ih gila ya beneran beneran dikasih loh," gitu, yang kayak sesimpel apapun itu loh, gue gimana ya, gue susah juga, gue juga takutnya terlalu sounds klise, It's okay. tapi apapun itu gue ngerasa makanya gue sangat percaya di power-nya doa gitu. Yang kayak nyokap gue pun juga soalnya mengajari gue itu. Walaupun ya dia dengan keyakinan nyokap gue sendiri, tapi dia juga selalu pokoknya bilang ke gue kayak, "Semua tuh bawa dalam doa." Mmm, Itu mau sekecil apapun itu, percaya nggak percaya, iya lebih bagus kalau kita mhm. percayai dan kita tekuni, itu pasti ada aja hasilnya. Yang kayak gitu sih, itu mungkin hal-hal kecil yang bikin gue kayak, "Oh ada aja," apalagi kayak pandemi Kak, Mmm, pandemi sih menurut gue. Yang bisa dibilang, gue tuh bersyukurnya juga, gue datang dari latar belakang keluarga yang sebenarnya gue kalau mau santai-santai, maksudnya gue juga kayak nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya mmm, keluarga gue tuh nggak pernah yang, "Lo harus gini, lo harus" bisa gue bukan yang sandwich, generation lah. Maksudnya gue mhm. bukan yang, bisa dibilang gue bukan tulang punggung. Jadi Right. maksudnya gue masih bisa, gue masih punya support system, I'm blessed to call my parents my support system. Jadi, gue tuh sebenarnya bekerja, gue produktif tuh karena untuk, kebanggaan dan kepuasan diri gue dan goal gue untuk melakukan hal-hal yang gue mau secara independen, Right. yang kayak gitu. Dan waktu pandemi itu kan gue lumayan stres banget ya, gue bisa bilang gue stres banget sih. Dan gue tuh kayak, "Aduh gimana ya Tuhan ya ini" entertainment kan off banget Kak, pandemi. Setuju. Itu zero, kita bisa bilang kayak nggak ada, nothing gitu, bisa bisa apa gitu. Tapi gue cuman berdoa sama Tuhan kayak, pokoknya dan ini satu sih, gue tuh orangnya kalau berdoa nggak pernah muluk-muluk. Jadi gue nggak pernah berdoa yang kayak, "Gue mau kaya raya," gitu, gue nggak. Maksudnya gue juga ngerti lah Iya Tuhan iya. dengernya juga kayak, "Ape?" Iya gitu kan. iya. Maksudnya
kayak ngejar duniawi banget sih gitu. Iya Kalau iya gue iya iya kalau gue iya. orangnya realistis aja, maksudnya gue yang penting gue nggak minta selamanya harus gimana gimana, enggak. Gue pokoknya setiap hari I get to do what I love to do, gue bisa menjadi orang berguna, udah itu gue udah cukup. Dan waktu itu emang pandemi itu gak tahu, ada aja kayak, iya bayangin Kak, gue bukan siapa-siapa, gue bukan chef, gue nggak pernah punya latar belakang bakery, gue apa Dan 2 pandemi itu akhirnya mengubah semua hal dalam hidupmu. semua, iya. Berarti kan elu kan mengatakan intinya adalah kayak elu mengenal Tuhan atau elu berhasil, Paling Tuhan berasa menemukan pandemi elu paling gitu ya. berasa pandemi, iya. Ya, nah itu berarti gue juga penasaran juga tuh, sebelum hal itu terjadi, hubungan sama Tuhan seperti apa? Nah itu kayak gue tuh orangnya dulu lumayan ini sih Kak, kayak Transaksional doang ya kayak duniawi, yang mmm, kayak gue berdoa, tapi maksudnya gue nggak menjadikan itu tuh kayak patokan yang, oh ini affect life aspects gue banget nih gitu yang kayak, oh ya udah gue go with the flow banget. Dulu sebelum pandemi ya Kak, gue tuh anaknya go with the flow banget. mmm, Bisa dibilang kalau ngomong kasarnya kurang ambi. Ya walaupun gue udah lumayan memulai karir di usia 16 ya, tapi mhm, maksudnya itu makanya gue, nggak mau kuliah dulu ah. Maksudnya gue tuh take things very easy gitu loh yang kayak, gue nggak mau kuliah dulu deh, gue fokusin dulu aja. oh, Maksudnya yang, ya udahlah gue lagi senangnya ini, gue jalanin ini dulu aja dan mmm, apalagi gue memang gak ada pressure apapun dari keluarga kan, maksudnya yang kayak gue harus kalau harus kayak jadi apalah, harus gue harus jadi gimanalah, apa-apa gitu, yang penting gue nggak pengangguran intinya gitu. ya, Nah dan waktu itu kan gue kayak, kuliah mager dulu deh, gue gap year dulu deh, gue kerja kerja aja deh gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Jadi gue dulu nggak yang hidup gue tuh nggak terlalu well plan dan gue juga belum mengenali diri gue sebegitunya. Tapi waktu dari pandemi itu gue baru melihat kayak, oh ini this is starting to get real gitu kayak, oh ternyata kalau orang-orang karena pandemi itu menurut gue banyak meninggalkan pelajaran juga sih Kak buat kita mmm, semua. Kayak mmm, maksudnya, presence-nya orang, kan ya, banyak banget orang yang right, ditinggalkan ketika pas pandemi. Terus kayak karir, orang yang tadinya di atas tiba-tiba bisa turun iya karena iya iya, pandemi itu terjadi. Jadi gue ngerasa kayak pandemi itu banyak banget mungkin banyak yang ngelihat pandemi itu sebagai sesuatu yang menakutkan dan yang sangat kayak terpukul gitu, tapi kalau gue iya, gue juga nggak bilang gue happy di pandemi, tapi gue tetap grateful untuk kayak pernah melewati masa itu, karena menurut gue banyak pikiran gue yang lebih dibuka dan kenapa gue bisa bilang pikiran gue dibuka, karena kehadiran Tuhan itu. wow, Kan gue jadi terbuka, oh ya, even di kondisi kita yang udah sekritis ini kan, lo survive kan? Kalau nggak karena Tuhan, karena siapa? Yang kayak gitu. so good, Yang kelihatannya udah jelek banget gitu kondisinya. wow, Mhm, Brenda, kalau misalkan mhm. kita tahulah, kita akan tua nanti, Mmm, ataupun yang lu bilang tadi kita akan juga berhenti di dunia entertain, iya, bahkan ya bisa ya pas meninggal juga ya mmm, kematian yang ini. So, one day lu udah mungkin, entah itu Tuhan udah meninggal ataupun mmm, udah tidak mmm, produktif di dunia entertainment lagi, mhm. lu pengen dikenal sebagai apa? Di mata orang-orang yang mungkin saat ini mengenal lu, mungkin followers lu. Oh followers gue balik lagi ya karena gue nggak muluk-muluk, gue cuman pengen dikenal sebagai orang yang memang punya karya sendiri, yang di mana gue bisa menghibur orang, apalagi gue suka musik kan Kak. Gue pengen justru kalau kayak dibilang kayak apalagi gue perempuan ya, banyak orang yang kayak pengen dikenalnya yang, "Oh ini cantik banget nih, diva nih." Kalau Mhm, gue nggak semuluk-muluk itu sih. Gue lebih pengennya orang-orang yang udah pernah kenal gue, mau online atau offline, mhm. itu pernah merasakan, apa ya, kayak, kesan gitu dari gue, kayak gue ini orangnya seperti apa. Jadi lebih ke personal kali ya, kayak misalkan mereka mungkin seneng ngelihat gue bikin mereka jadi lebih semangat kerja atau kayak apa, lebih ke individu value-nya kali ya. Gue lebih pengen dikenal dari segi value. Gue casing atau apa gue nggak terlalu peduli lah kayak gimana-gimana gitu. Gue pengen dikenal sebagai orang yang satu udah pasti berkarya, yang memang gue senang menghibur orang in a good way, hiburannya yang memang sesuai apa yang gue tampilkan gitu dan pastinya apa ya, mmm mungkin lebih ke someone yang inspiring, inspiring aja sih. Kayak mungkin
dari track record gue. Kalau offline kan pasti udah lebih bisa get to know me better lah, karena kan udah pernah ngomong langsung gitu-gitu. Tapi kalau yang online, mungkin dari apapun yang gue udah pernah post atau apapun yang pernah gue tinggalkan jejak sosial media gue tuh, bisa inspire mereka untuk work harder dan memang lebih do their work in a professional way. Yang memang karena ya kalau gue berusaha untuk di dunia kerja gue selalu berusaha untuk ya gue selalu memisahkan gitu loh Kak, private life gue dan, Ya karir itu gue. penting, so good. Iya, itu how I make it kayak semoga orang bisa ngelihat sisi gue memisahkan itunya gitu, karena gue memang kalau talent, ya talent gitu. Wow, thanks for coming, atas share Thank lu, you Kak. tentang perjalanan hidup lu, masa Mmm. kecil lu dan sebagainya. Dan buat teman-teman nih, kalau teman-teman, sedang di jalan gitu ya, sekarang teman perjalanan spiritual udah ada di Spotify loh, jadi kalian bisa mendengarkan audionya saja. So, kalau teman-teman suka sama konten gue sama Brendan Sugianto, silakan kalian pasti harus namanya subscribe, like, comment, dan nyalain loncengnya. Dan teman-teman, inilah biografi Brenda Sugianto. See you, dadah. Yeay.